Mari kita terlebih dahulu membaca firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan yang ketujuh. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atasnya semua, oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Sebelum kita menggali, menemukan prinsip dan berupaya untuk mencari maknanya agar kita mendapatkan hal yang tepat dalam menerapkannya, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon hikmat pencerahan dari Roh Kudus. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami bermohon kepadamu, berbelas kasihanlah kepada kami orang yang berdosa ini, yang lemah, yang kurang, yang terkadang terpecah oleh karena keinginan dan keegoisan kami. Dari pembacaan firman Tuhan yang kami dengarkan barusan saja, kami dinasihati oleh hamba-Mu Rasul Paulus untuk kami memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh menyatakan kesatuan sebagai tubuh Kristus. Ya Bapa, kasihanilah kami, oleh karena Roh-Mu lah kami mampu menghampiri-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kami, yang menjadikan kami milik kepunyaan-Mu. Berilah kepada kami kekuatan dan pengertian, bahkan menerapkan, mewujudkan kesatuan itu di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya di tengah begitu banyak keragaman di dalam kehidupan kami. Pimpin percakapan kami, pemberitaan kebenaran-Mu. Apa yang hamba-Mu jelaskan kiranya itu berkenan di hati-Mu. Taruhlah kata-kata hikmat, kata-kata bijak, kata-kata yang tepat di dalam menjelaskan kebenaran firman-Mu. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami semua hamba-hamba-Mu yang mendengarkan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, mewujudkan kesatuan jemaat ini adalah sebuah nasihat dari Rasul Paulus yang sedang berada di penjara. Nasihat ini bukan nasihat yang sembarangan, karena tentunya sudah dilatar belakangi dengan suatu pernyataan penghiburan sekaligus pernyataan didikan dari Rasul Paulus agar setiap orang percaya mendapatkan kehidupan yang semakin hari semakin memuliakan Allah. Rasul Paulus memberi nasihat ini di penjara, sama seperti ketika ia berkata di dalam Efesus pasal yang ketiga. Dia mengatakan bahwa ia adalah orang yang dipenjara. Kalau kita perhatikan dalam konteks kekinian, ada banyak orang di penjara, dan kita tahu akhirnya bahwa begitu banyak orang di penjara karena kejahatan, karena amoralitas. Yang sangat menarik adalah euforia ketika seseorang itu bebas dari hukuman negara terhadap orang yang melakukan tindak kejahatan, dengan selebrasi yang sangat membuat orang tertarik begitu. Berbeda dengan Rasul Paulus, ia berada di dalam penjara karena Kristus. Karena berita yang disampaikan, pengajaran yang dinyatakan, dan proklamasi imannya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Suasananya bukan suasana ketakutan atau kengerian ketika berada di penjara, tetapi suasananya, keadaannya justru semakin mendekat dan semakin memuliakan Allah. Dan di dalam konteks seperti itulah Paulus memberi nasihat kepada jemaat Efesus. Nasihat ini tentu tidak asal nasihat, karena bisa jadi di jemaat itu ada benih-benih perpecahan, seperti yang terjadi pada jemaat di Korintus. Karena kita tahu perpecahan itu timbul dari kesombongan, keangkuhan, keegoisan, cinta diri, sehingga masing-masing mencoba untuk merasakan bahwa saya yang lebih unggul, yang lebih dari segala yang ada, dan saya perlu menjadi pusat perhatian. Nasihat Rasul Paulus ini memberikan kepada kita suatu gambaran betapa mudahnya kita terpecah. Kita tidak memiliki kesatuan. Bahkan sampai saat ini kita bisa lihat ada gereja yang pertumbuhannya dan perkembangannya bukan karena pemberitaan Injil terhadap orang-orang yang belum mendengar berita Injil, tetapi karena perpecahan di dalam gereja. Karena perpecahan, karena keinginan, karena keegoisan, karena hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan bijaksana. Tetapi faktanya tidak demikian.
Maka kita bisa melihat, menyaksikan dalam beberapa puluh tahun terakhir ini terjadinya pembentukan sinode-sinode gereja di seluruh dunia. Dan akibatnya kita nampak ada perpecahan, saling menghakimi, saling mengadili, saling merasa unggul dibandingkan yang lain. Paulus mengendaki jemaat Efesus tidak demikian. Karena kita sudah dipilih dalam Kristus, kita sudah mendapatkan keselamatan dari Kristus, dan kita adalah milik kepunyaannya, maka seharusnya kita dapat mewujudkan kesatuan itu. Dan Paulus menasihatinya ini dari penjara, berarti dia betul-betul peka akan kebutuhan jemaat. Kebutuhan jemaat yang seringkali kalau kita lihat dalam konteks kekinian, jemaat butuh apa seringkali terabaikan dengan program kegiatan gerejawi yang organisatoris itu. Tapi Paulus peka terhadap kebutuhan jemaat. Dan tentu ini adalah pimpinan dari Roh Kudus. Apa yang dinasihati Paulus pertama adalah bicara komitmen. Berbicara komitmen, hidup berpadanan dengan panggilan, yaitu taat. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 8 ditekankan di sana Abraham dengan iman taat, komitmen taat. Panggilan Tuhan adalah panggilan bukan hanya masuk surga, menerima keselamatan, mendapatkan hidup kekal, menikmati hidup setelah kematian di langit dan bumi yang baru. Tidak hanya itu, memang itu ada, tetapi itu hanya setengah kebenaran. Yang perlu kita introspeksi dalam diri kita, panggilan yang betul-betul mewujudkan kehendak Allah. Taat melakukan apa yang dikehendaki Allah. Bukankah kita seringkali berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Benarkah kita sudah menjalankan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu? Bukan kehendakku, tapi kehendakmu di bumi, kehendakmu yang aku lakukan. Komitmen ini penting diingatkan terus kepada jemaat, terkhusus untuk kita. Ingat panggilanmu mula-mula, kira-kira begitu kepada jemaat Efesus. Rasul Paulus mengingatkan. Taat apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Hidup berpadanan dengan panggilan itu. Dengan kita menyadari hal itu, komitmen kita harus betul-betul kita wujudkan. Bukan hanya berteori dan berimajinasi, tetapi kita memiliki iman terwujud dari ketaatan kita. Orang yang tidak taat, imannya itu diragukan. Orang yang tidak taat, imannya diragukan. Apakah benar dia beriman kepada Tuhan? Orang yang betul-betul taat akan mewujudkan di dalam keseharian apa yang dikehendaki Tuhan. Ini komitmen. Komitmen seumur hidup. Bagian yang kedua yang saya mau sampaikan adalah berkaitan dengan apa yang dinasihati oleh Paulus kepada jemaat Efesus dan tentunya untuk kita. Karakter. Karakter ini tidak mudah ada dalam hidup kita, karena kita memang sudah rusak total dan kita memang tahu betul bahwa kita jauh dari karakter ilahi, karakter yang seharusnya ada di dalam proses pembentukan kita. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus memimpin kita agar kita serupa dengan Kristus. Hal yang paling sulit dan paling sukar di dalam mewujudkan kesatuan itu adalah kerendahan hati. Kerendahan hati bukan hanya diwujudkan Tuhan Yesus dengan dia inkarnasi menjadi manusia, tetapi di dalam setiap pelayanannya, every day, every time, everywhere, dia mewujudkan kerendahan hatinya. Bukan hanya mencuci kaki murid-muridnya, tetapi ketika dia melayani yang berbeda, etnis, sosial, ekonomi, sosial, budaya, bahkan gender, dia melakukannya. Bahkan orang-orang yang menyingkirkan seperti Zakius, seperti perempuan Samaria, atau orang kusta, ia mendatangi dan mewujudkannya. Dan di dalam kita ingin hidup di dalam kesatuan dengan jemaat yang lain, kita rendah hati. Contoh teladannya Kristus. Tanpa kerendahan hati, tidak mungkin terwujud kelemah lembutan dan kesabaran. Tidak mungkin. Jadi mesti kita ragukan diri kita. Apakah kita sabar? Apakah kita lemah lembut? Ujinya di mana? Di kerendahan hati kita. Orang yang tidak rendah hati, kesabarannya dan kelemah lembutannya itu palsu. Itu karikatural. Itu sesuatu yang nampak dalam fenomena saja. Kerendahan hati dari dalam hati yang betul memiliki suatu sikap yang seperti yang dinyatakan Tuhan Yesus. Kita bisa mendefinisikan apa artinya rendah hati. Tetapi kita bisa mencari tahu dengan tepat adalah lawannya kesombongan, keangkuhan, keegoisan, self-center. Itu lawan dari kerendahan hati. Mari kita coba bersama-sama untuk betul-betul menyadari kerendahan hati kita. Kerendahan hati itu modal kesatuan. Saling menghargai,
saling memberi kesempatan, saling mendorong. Jadi sekali lagi, kerendahan hati menjadi arah untuk kelembutan dan kesabaran itu terjadi. Ini karakter. Lawannya egois, sombongan, self-centered. Setelah kita memahami ini, keberadaan kita yang harusnya kita tunjukkan, dan ini proses Bapak Ibu, proses. Ya, karakter ini proses. Kita up and down, jatuh bangun untuk sampai ke tahap yang betul dikehendaki oleh Tuhan. Kita tidak ada yang sempurna memang, tetapi kita berupaya dengan kekuatan dan kuasa dari Roh Kudus agar kita memiliki kerendahan hati yang dapat mendorong kita lemah lembut dan sabar. Berikutnya adalah kita beraksi sekarang. Jadi setelah kita punya komitmen, kita meyakini kita sedang dalam bentuk progressive sanctification untuk karakter kita beraksi. Jadi jangan tunggu perfect baru kita beraksi, nggak ada itu. Saya nggak percaya bahwa ada orang yang perfect lalu dia lalu ditunggu dulu, tidak. Itu bersinergi jalannya itu bersamaan. Saat kita pada posisi dibentuk karakternya dalam karakter yang rendah hati, saat yang sama kita dapat taat dengan tunjukkan kasih kita, saling membantu. Ini pengalaman bersama Bapak Ibu. Jadi ini bukan sesuatu yang muncul mendadak, tetapi juga bukan sebuah program, sebuah institusi, sebuah kehidupan kelembagaan dari keluarga, sekolah, kampus, pemerintah, negara, ataupun perusahaan, ataupun apapun. Ini bukan sebuah program yang sifatnya organisatoris, tapi ini sebuah habit, lifestyle yang terbentuk di dalam diri kita oleh karena kita juga dalam proses pembentukan karakter oleh Roh Kudus. Itu sebabnya kalau kita menunjukkan diri saling membantu, menunjukkan kasih kita kepada sahabat, tetapi karakter kita belum rendah hati, tetapi hidup kita belum berpadanan pada panggilan Allah, maka sesungguhnya semua perbuatan baik kita tidak lebih dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang dunia. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, engkau tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi aksi kita itu lahir dari karakter yang betul-betul dibentuk, diproses oleh Roh Kudus, dan itu berdasarkan pada komitmen yang ditanamkan Tuhan untuk kita taat mengikuti panggilan. Fondasinya apa? Kalau kita mau mewujudkan kesatuan jemaat dalam saling membantu, saling memberi, saling mendorong, saling berbagi, apa itu fondasinya? Kesatuan roh, Roh Kudus, roh yang menuntun kita, membimbing kita. Karena Roh Kuduslah yang melahirbarukan kita, meregenerasi kita. Karena Roh Kuduslah yang memberikan kepada kita pencerahan ketika kita membaca karyanya, yaitu firman Tuhan. Dan Roh Kuduslah yang memberikan kepada kita bijaksana sehingga kita memahami pengetahuan di alam ini. Dan itu semua diikat dengan irene, damai. Damai itu yang melampaui segala akal dan pikiran, itu yang menguasai kita, lalu itulah yang diberikan. Damai, dalam bahasa Ibrani-nya kita sudah biasa sampaikan dengan istilah shalom aleihim shalom, damai sejahtera dari Allah turun atas kita. Itu yang menjadi fondasi. Tetapi bagaimana fondasi itu kita dapat tahu dengan utuh? Nah, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, satu tubuh, banyak anggota bukan tubuh kita, ada dari ujung kaki sampai ujung rambut kita tahu. Paling tidak kita bisa mengamati tubuh kita. Itu ada satu tubuh, banyak anggota, tetapi tidak saling berbentrokan. Karena diatur oleh kepala. Otak kita diatur oleh otak kita ini, kepala ini mengatur seluruh anggota tubuh, seluruh perjalanan tugas tanggung jawab dari setiap anggota tubuh kita. Nah, di sana kita banyak belajar. Rasul Paulus sering mempersonifikasi atau memberikan analogi tentang anggota tubuh, di mana setiap anggota tubuh yang kelihatan dan tidak kelihatan itu mempunyai posisi dan peran yang benar-benar menunjukkan keindahannya. Satu roh, karena semua dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Tidak ada orang yang percaya kepada Kristus bukan karena pertolongan Roh Kudus, itu nggak mungkin. Satu pengharapan, karena nanti kita ada di sana bersama di langit dan bumi yang baru. Nanti di langit dan bumi yang baru, bagaimana dengan keragaman itu, masih ada atau tidak? Karena kalau kita lihat konteks kekinian, keragaman itu justru memicu dan terjadi konflik. Terjadi merasa diri paling hebat. Bagaimana di langit dan bumi yang baru? Saya mau katakan bahwa keragaman itu keniscayaan, sesuatu yang tidak mungkin tidak ada, karena Tuhan menciptakan keragaman, dan di dalam keragaman itu ada sistem kehidupan yang dikuasai, dikendalikan, dipimpin oleh Allah dengan kedaulatan yang beranugerah. Demikian juga nanti di hidup kekal, tetap ada keragaman. Tetap kita lihat perbedaan secara fisik mungkin, secara hal-hal yang lain yang kita tidak tahu, kita tidak duga, tetapi ada keindahan karena semuanya itu satu. Nah, ini yang harusnya kita lihat menjadi refleksi ke dalam hidup kita kekinian. Kalau ada anggota tubuh yang berbeda dengan kita, itu bukan berarti dia tidak suka dengan kita, tidak sedang dengan kita, atau dia merasa lebih unggul atau tidak. Justru saling melengkapi, saling memberikan dukungan, saling memberikan apresiasi. Itu fondasinya.
Jadi pondasinya dimulai dari kesadaran kita bahwa orang lain sama pentingnya dengan kita. Orang lain sama berperannya dalam kehidupan kita sebagai jemaat. Yang kedua adalah satu Tuhan. Bukankah orang yang berbeda-beda itu ditebus oleh Tuhan yang sama? Oleh Kristus yang mati di atas kayu salib, yang bangkit dari kematian, yang memberikan hidup dan kemenangan kepada kita. Diberikan iman yang menyelamatkan sebagai sarana untuk kita boleh mengerti dan memahami rencana Allah, kehendak Allah diwujudkan dalam diri kita. Satu baptisan di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Cara membaptis, bagaimana baptisan, bagaimana ada pihak-pihak yang merasa lebih unggul tentang baptisannya daripada yang lain. Saya mengatakan cara baptisan itu bisa beragam, tergantung konteks, kebutuhan, dan organisasi gerejanya. Tetapi dalam baptisan selalu ada di dalam satu esensi, di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini ada kesatuan. Jadi nama itu, diri Bapa, Anak, Roh Kudus, itu yang mempersatukan. Bukan caranya. Kalau caranya kan bisa, apakah nanti ada pertanyaan, airnya air apa? Air dari sungai mana? Terus kemudian ditanya lagi airnya, jadi makin rumit, makin ribet, makin membuat perpecahan. Kembali kepada esensi yang Tuhan kehendaki. Satu Allah, Bapa, di mana kita diadopsi menjadi anak-anak. Ini pondasi. Kalau saya katakan kesatuan jemaat, pondasinya adalah kesatuan Trinitas. Kesatuan Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus pencipta. Bapa, Anak, Roh Kudus adalah pemelihara, penopang yang memberikan hidup. Bapa, Anak, Roh Kudus yang memberikan penebusan kepada umatnya. Kesatuan. Walaupun kita lihat ada masing-masing secara ekonomik perannya. Bapa memberikan anugerah, Anak mengerjakan keselamatan melalui inkarnasi, kematian, dan kebangkitan. Roh Kudus menerapkannya dengan firman Tuhan yang diwahyukan, dengan regenerasi dalam hidup kita. Tetapi satu. Roh Kudus memuliakan anak, anak memuliakan Bapa, Bapa saling memuliakan anak, Bapa memuliakan Kudus, saling memuliakan, saling memuji, berkarya bersama. Nah, dalam pondasi itu ada kesatuan. Pondasinya Roh Kudus, Tuhan dan Bapa. Bukan kita yang menjadikan kita pondasi kesatuan. Tidak mungkin kita bisa bersatu dengan siapapun kalau bukan roh damai sejahtera itu menguasai hati kita. Dan kalau roh damai sejahtera itu yang telah memperdamaikan rekonsiliasi kita dengan Tuhan, itu tidak terjadi, tidak mungkin rekonsiliasi terjadi pada diri dan sesama. Jadi damai sejahtera menjadi pengertiannya bukan sekadar saya tenang, saya sekarang nyaman, saya sekarang lagi dalam kondisi tidak terganggu, dan suasana itu begitu indah, begitu enak gitu. Bukan. Damai sejahtera rekonsiliasi. Saya bermusuhan dengan Allah karena dosa saya, dan sekarang di dalam kasih-Nya, di dalam anugerah-Nya, di dalam belas kasihan-Nya, saya mendapatkan rekonsiliasi. Saya berdamai di dalam Kristus dengan Bapa, dan di dalam damai sejahtera rekonsiliasi dengan Bapa. Itulah yang menjadikan saya dimampukan berekonsiliasi dengan diri, dengan sesama, dengan orang lain yang berbeda dengan saya, dan dalam fondasi itulah kita dapat mewujudkan kesatuan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama. Dan Paulus memberikan kepada kita di dalam ayat 7. Nanti di ayat 8, 9, 10, 11, 12 berkaitan dengan jabatan-jabatan gerejawi yang dikaruniakan oleh Tuhan Yesus untuk membangun kesatuan jemaat ini. Terkhusus di ayat 7 ini berkaitan dengan karunia-karunia yang ditanamkan Tuhan kepada kita, diberikan sebagai gift, sebagai hadiah kepada kita untuk kita masing-masing mendapatkan ini untuk bersatu. Itu sebabnya Bapak Ibu, sekali lagi nasihat ini untuk kita, bukan hanya untuk jemaat di Efesus sana ribuan tahun yang lalu, tapi untuk kita. Masing-masing kita punya karunia yang diberikan Tuhan. Masing-masing kita punya keunikan yang dinyatakan Tuhan. Masing-masing kita punya keunggulan peran di tiap-tiap bagian hidup kita. Dan kita saling menolong, saling menunjukkan kasih, saling membantu. Jadi saling membantu karena kita punya karunia. Misalnya saja, saya orang yang paling detail di dalam administrasi. Jadi saya susun semua format, semua proses pekerjaan saya. Rapi dan teratur dari mulai. Ya tentunya ada banyak kekurangan, tetapi paling tidak itu kelebihan yang diberikan Tuhan. Baik di rumah maupun di kantor, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Dan itu saya bagikan, saya share. Begini loh, begini. Dan puji Tuhan ada yang mau belajar dan mengikuti. Dan itu manfaatnya banyak sekali. Nah, ada orang yang punya kemampuan filosofis, teologis, historis. Saya belajar. Oh iya, ini orang baik sekali ya. Saya mau belajar dari dia. Nah, ini membuat kita makin kaya, bukan? Nah, kalau kita sama-sama bertumbuh di dalam saling menghargai pemberian Tuhan, wow, bukankah orang dunia akan melihat, yuk kita contoh orang percaya itu, orang Kristen itu. Tapi kalau gontok-gontokan, satu rumah rame, ya kakak adik rame, satu tim rame, wah, bukan hanya orang dunia merasakan ketidakpantasan kita, tapi Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus yang telah memberi kita hak sebagai anak Allah, pasti berduka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita wujudkan kesatuan jemaat. Dari hal yang paling simpel pada tubuh kita,
pada keluarga kita, pada tim kita bekerja di manapun. Mari kita komitmen untuk diubah oleh Tuhan karakter kita. Mari kita komitmen untuk tunjukkan kasih kita kepada sesama, untuk saling membantu. Mari kita komitmen lihat pada Tuhan yang telah menunjukkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hari ini kembali kami dinasehati oleh-Mu melalui hamba-Mu Rasul Paulus, agar kami dapat mewujudkan kesatuan jemaat. Tentulah kami sadar betul, kami tidak mampu untuk melakukannya dengan kekuatan sendiri. Tetapi oleh Roh-Mu kami dapat dimampukan, dan oleh Roh-Mu kami dapat mewujudkan dengan baik. Tambahkan karunia-karunia untuk kami, agar kami saling membantu, saling menolong. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini mungkin kami egois, sombong, angku, merasa diri paling unggul di antara semuanya, dan kami tidak mewujudkan kesatuan, saling berbagi dengan kasih-Mu. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Sekali lagi, berkati kami, sertai kami, pimpin kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.